Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kita boleh sama-sama bertemu kembali untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah online kali ini. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari saat ini sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami boleh sama-sama fokus hanya kepada Tuhan saja. Dan kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Amin. Mari saat ini kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati
Tuhan. Hanya karena nama-Mu yang kudus Tuhan, kami boleh Engkau layakan. Kami yang banyak berdosa ini Tuhan, boleh Tuhan izinkan untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah saat ini kami boleh menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mohon ampun buat segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat Bapa. Mari saat ini kita akan pujikan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia sudah bangkit buat setiap kita. Mari saat ini giliran kita yang boleh sama-sama bangkit, menyerukan nama Tuhan yang kuat, yang berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat itu sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan
Bapa yang memiliki kasih yang besar bagi setiap kita. Kita akan puji bersama-sama. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan, yang tiada hentinya dalam hidup kami Bapa. Kasih-Nya yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Haleluya.
Selamat sore, Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Tadi pagi kita sudah bersama-sama belajar mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Yang poin pertama yaitu memiliki iman yang teguh. Inti agama Kristen adalah beriman pada objek yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya Yesus diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena ajaran agama. Karena kita ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua yang kita sudah belajar tadi pagi adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberikan pada kita mengerti dan mengalami arti hidup kita. Karena hidup kita ini bukan sekedar ada, tapi harus ada perbuatan. Harus bertumbuh, harus menjadi berkat bagi orang. Janganlah menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan, Tuhan tidak menghendakinya. Janganlah kita mengatakan aku sudah berbuat banyak hal, aku sudah berkhotbah melakukan mukjizat. Bukan itu, tapi yang Tuhan lebih mau adalah apakah kita sudah taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekarang kita akan masuki pada poin yang ketiga. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan pada kita keberanian untuk hidup dalam dunia ini. Saudara perhatikan warna kuning. Keberanian untuk hidup dalam dunia ini. Apapun tantangan, kesulitan, penderitaan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Berjalanlah bersama Kristus yang sudah bangkit. Kita pasti menang. Haleluya. Amin, saudaraku. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya akan memberikan cerita yang mungkin saya lupa pernah saya ceritakan kepada saudara beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ibu janda, pekerjaannya hanya asisten rumah tangga yang mencuci baju, membantu satu rumah tangga dari majikannya. Dia punya seorang anak wanita dan anak ini lahir tak kala ada di kandungan, papa sudah meninggal. Saudaraku, tak kala anak ini umur 9 tahun, dijaga, dipelihara dengan luar biasa, dengan air mata, dengan penuh keringat. Mamanya pada satu malam jam 12 dia tidak bisa tidur. Dia menangis. Anak ini terbangun. Lalu anak ini berkata, "Mama, kenapa mama menangis?" Mama gosok dengan air dengan kain, air matanya. Dia bilang, "Enggak, mama enggak nangis, tidur." Anak ini tidur. "Mama enggak boleh nangis ya." "Ya, tidur." Jam 3 subuh, anak ini terbangun. Dia lihat lagi mamanya sedang menangis. Lalu anak ini bilang sama mama, "Mama ada apa kok menangis? Ceritakan sama aku." Lalu mama ceritakan, "Nak, kamu makin hari makin besar. Biaya kebutuhan hidupmu sangat besar. Mama hanya sebagai asisten rumah tangga. Mana cukup untuk kebutuhan hidup kamu. Tidak mungkin mama bisa memelihara kamu sampai besar. Sampai kuliah nanti. Tidak mungkin." Apa kata anak ini? Anak ini mengatakan pada saat itu, "Mama, ingat mama. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus yang kita percaya bukan Tuhan yang mati. Tuhan Yesus yang kita percaya bukan Tuhan yang sudah tidak ada. Tuhan Yesus yang kita percaya sudah hidup dan bangkit. Dia ada di sorga. Dia mendoakan kita. Dia tahu segala permasalahan kita. Dia mengerti segala penderitaan kita. Gak usah takut mama. Ayo kita bersandar kepada Tuhan yang sudah bangkit itu." Mamanya diingatkan. Langsung mamanya bangun. Langsung ajak anaknya berdoa. Mulai hari itu, mamanya dengan penuh semangat bersama anak itu berjalan melangkah bersama Yesus yang sudah bangkit.
Karena dia kenal dan dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup mereka. Anak ini makin hari makin besar. Akhirnya kuliah anak ini. Luar biasa. Pinter banget. Dapat ranking terus. Dapat beasiswa dan seterusnya. Dia kuliah di kedokteran. Akhirnya lulus dari kedokteran. Dapat cum laude, saudaraku. Wah, luar biasa. Akhirnya mama berkata, inilah anakku. Anakku telah berhasil. Ini bukan karena aku, tapi karena kuasa kebangkitan Yesus yang sudah menyertai dan memberkati kami berdua. Anakku sekarang bisa menjadi seorang dokter. Kalau bukan Tuhan yang sudah bangkit, tidak mungkin aku dan anakku bisa seperti ini. Saudara, sudah ada kesulitan, sudah ada penderitaan, sudah ada masalah. Mari jangan menyerah. Berjalan bersama Kristus yang sudah bangkit. Kita pasti menang. Masa pandemi ini sudah 13 bulan, saudaraku. Pandemi ini secara global di seluruh dunia. Banyak orang mengalami kesusahan. Banyak orang mengalami di PHK. Tidak ada pekerjaan. Mereka mengalami hal yang sangat berat dalam ekonomi mereka. Saudaraku, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Toko-toko juga banyak yang pilot. Banyak hal yang sudah terjadi. Anak-anak belum bisa sekolah sampai hari ini. Dan seterusnya. Masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri. Suami mungkin pergi bercerai, istri juga mungkin pergi dan bercerai. Dan seterusnya. Begitu banyak masalah yang terjadi. Mari saya tantang saudara pada sore hari ini. Ingat saudaraku, apapun tantangan saudara, kesulitan saudara, penderitaan saudara, kita hadapi, jangan pernah menyerah. Amin saudaraku. Berjalan bersama Kristus, kita pasti menang karena Kristus sudah bangkit. Mari saudaraku, ini yang Tuhan mau saudaraku untuk saudara saya. Tadi pagi saya sudah katakan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan, tinggalkan Tuhan. Mereka menyeberang ke sana. Kenapa saudaraku? Saya berani katakan, oleh karena secara pribadi mereka tidak pernah mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Kristus yang sudah bangkit. Mereka hanya mengerti Alkitab sebagai pengetahuan. Tadi saya sudah katakan tadi pagi, dapat gelar doktor bahkan, tinggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Bahkan saudaraku, merusak akan ajaran Alkitab firman Tuhan di mana-mana. Ini terjadi saudaraku. Oke, biarlah mereka. Doakan bagi mereka, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Tapi saudara dan saya beritakan kepada saudara, mari kita jangan tinggalkan Tuhan. Apapun kesulitan kita, hadapi semuanya itu oleh pertolongan Tuhan. Yang keempat, kuasa kebangkitan Kristus membawa kita melihat tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru, saudaraku. Ini adalah luar biasa yang Tuhan mau saudara lakukan untuk saudara dan saya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai 20 dikatakannya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya menerima atau menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan yang pasti orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Jaminan yang pasti. Saudara dan saya akan dihidupkan kembali. Saudara gak perlu takut saudaraku menghadapi semuanya ini. Kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa.
Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, saya harapkan saudara bisa membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 58. 58 ayat dari 1 Korintus 15 adalah dengan gamblang Rasul Paulus menulis, menjelaskan tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Lihat pelan-pelan, ulang-ulang lihat. Kita dikuatkan saudaraku. Kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Jangan sia-siakan saudaraku kesempatan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 12 dan sampai 14 dikatakan. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ayat 13, saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Rasul Paulus secara pribadi mengalami dan mengerti, mengenal kuasa kemenangan Kristus. Dia berkata, aku bukan telah ditangkap, bukan soal aku sudah sempurna. Tidak. Tapi aku telah ditangkap oleh Kristus. Saudara, puji Tuhan. Saudara pun telah ditangkap oleh Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Lalu dia katakan apa? Aku sendiri telah mengejarnya. Aku melupakan yang di belakangku. Aku tidak akan terpengaruh yang di belakangku. Aku melupakan semua yang di belakangku. Aku hanya melihat ke depan. Tujuan yang jelas. Apa yang Allah mau aku dan saudara lakukan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan dalam ayat yang ke-14 dikatakan. Aku berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah. Dalam Kristus Yesus. Tujuan hidupku bukan dalam dunia ini. Berapa lama saudara dan saya hidup dalam dunia ini? Hanya sebentar. Kalau kita sehat 70 tahun, 80 tahun, akhirnya toh dipanggil oleh Tuhan. Saya rasakan hal ini. Umur saya 70 tahun lebih saudaraku. Namun saya lihat dan saya renungkan betapa besar kasih Allah yang dalam hidup saya. Di masa-masa yang lampau saya renungkan saudaraku. Kadang-kadang saya menyesal. Kadang-kadang saya katakan, Tuhan kenapa saya lakukan hal yang lalu-lalu seperti itu. Tapi Tuhan berkata, gak perlu disesali. Mari lihat ke depan. Tujuan hidupmu ke depan. Sisa hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita. Lakukan itu. Jangan kamu sia-siakan hidup yang masih ada. Pastikan saudara dan saya ada perubahan seluruh aspek kehidupan kita. Pastikan dalam hidup saudara dan saya mempunyai semangat untuk menghadapi tujuan hidup ke depan. Jangan takut saudaraku. Karena apa? Sekali pada suatu saat pun kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita bisa berkata, Tuhan aku sudah siap Tuhan. Aku sudah siap. Kita tidak tahu kapan saudara dan saya akan dipanggil Tuhan. Mungkin nanti, mungkin besok lusa, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi. Atau tidak tahu kapan. Tapi saudara boleh katakan, aku mau melihat tujuan hidup yang baru dalam hidupku. Yang lama sudah tidak ada. Yang lama telah aku kubur. Yang lama telah aku bakar habis semuanya. Telah aku buang. Aku anggap itu sampah, kata Rasul Paulus. Saat aku lihat ke depan hidupku. Saudaraku, dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 17 dikatakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Kalau kita tahu apa yang baik kamu tidak lakukan, berarti kita berdosa. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, lakukan yang baik dalam hidupmu. Mari saudaraku yang masih berbuat dosa, yang masih bermabuk-mabukan narkoba, berzina, selingkuh dan seterusnya. Mari bertobat kembali kepada Tuhan. Apa tujuan hidup saudara? Apa tujuan hidup saudara hanya berbuat dosa, bermabuk-mabukan, bermain judi, habis-habisan,
bohongi orang, menipu orang, dan seterusnya. Apakah itu hidup kita? Gak ada artinya hidup kalau demikian, saudara. Untuk apa kita hidup kalau demikian? Mari kita harus punya arti hidup, tujuan hidup. Kalau kita tahu mana yang baik, gak lakukan, berarti kita berdosa. Kalau kita tahu ini tidak baik, jangan kamu lakukan. Mari saudaraku, masa pandemi ini masih banyak orang membutuhkan pertolongan dari saudara. Uluran tangan dari saudara. Apa tujuan gereja pada saat ini? Gedung gereja yang kita pakai selama puluhan tahun, untuk sementara kita nggak bisa pakai. Kita nggak bisa pergunakan. Kosong, saudaraku. Kita hanya beribadah di rumah. Tapi saya kasih tahu sama saudara, gereja bukan gedung yang penting. Tapi gereja adalah saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan. Mari kita gereja Tuhan yang ada. Kita semua bangkit bangun. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Gereja perlu buka mata. Nyun sewu maafkan. Kita perlu melek. Melihat. Di luar sana. Masih banyak orang berteriak membutuhkan pertolongan saudara. Mereka berteriak aku perlu keselamatan. Mereka berteriak aku perlu uluran tangan dari saudara dan saya. Mari tunjukkan itu. Bertindak. Action. Jangan diam. Jangan hanya berdoa. Jangan hanya bilang kasihan ya mereka, kasihan mereka. Mari action. Apa yang bisa saudara lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Berbuat baiklah. Ini kesempatan yang baik, gereja harus keluar untuk berbuat sesuatu. Tunjukkan bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan tunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit adalah mengubah seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya pernah nyampaikan ini kepada saudara. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36 dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang ada pada kita dari Tuhan. Bukan kita. Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Coba saudara lihat baik-baik dirimu. Lihat baik-baik apa yang ada padamu. Itu dari Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Billy Graham, almarhum beliau sudah beberapa tahun yang lalu meninggal. Dalam usia yang sudah lanjut 90 tahun lebih. Dia pernah memberikan kesaksian. Saya sudah sempat sampaikan kepada saudara kali ini. Saya ingatkan kita lagi. Dia berikan kesaksian. Ada seorang nenek umur 80 tahun. Buta dia. Gak bisa berbuat apa-apa. Dia orang Kristen yang cinta Tuhan. Nenek ini berdoa. Dia minta tolong pendeta Billy Graham doakan. Apa yang dia minta doa? Dia mau mati. Capek dia bilang. Berikan aku mati saja biar aku bisa ketemu sama Tuhan. Aku buta tidak ada gunanya. Pendeta Billy Graham mendoakan dia. Tidak doakan dia mati. Tapi doakan biar kehendak Tuhan yang jadi atas nenek tua ini. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan kasih dia umur panjang. Sampai umur 89 tahun. Tuhan tambahkan 9 tahun lagi umurnya. Lalu selama 9 tahun apa yang dia kerjakan? Dalam keadaan kebutaannya. Yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia bisa baca, bisa melihat tulisan melalui tangannya. Ya, dia bisa tahu. Lalu dia mulai cari abjad telepon. Dari A. Misalkan Ali. Ami. Akong. A terus. Adi dan seterusnya. Setiap ada A dia cari. Dia lihat nomor teleponnya. Dia telepon. Dia cari. Dia telepon. Dia doakan orang ini. Dia telepon. Dia doakan orang ini. Sampai ke B. Budiono dan seterusnya. Bambang. Dia telepon. Dia doakan orang ini. Dia telepon. Dia doakan ini. Dia injili. Dan dia doakan orang ini. Selama 9 tahun. Ada 3.000 jiwa bertobat. Bayangkan saudara. 3.000 jiwa yang bertobat. Bukankah satu hal yang luar biasa? Saudaraku, Tuhan pakai nenek ini. Pada masa tuanya, dia masih bisa berguna untuk memuliakan Tuhan. Dia masih bisa berguna untuk melayani Tuhan.
Apa yang bisa saudara lakukan, saudaraku, dalam masa tua saudaraku, dalam hidup saudara, sisa hidup saudara. Jangan sia-siakan hidup saudara. Saya selalu katakan kepada para lansia, bapak-bapak lansia, oma, opa, engkong, nenek, jangan saudara mengatakan bahwa saya tidak berguna. Jangan. Kita masih berguna. Mari sisa hidup kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Mari saudaraku, saya berdoa hal ini. Mari kita semua berdoa. Tujuan hidup kita itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimanakah? Ini neneknya. Dia telepon. Dia mendoakan 3.000 jiwa dalam 9 tahun. Akhirnya Tuhan panggil dia. Betapa sukacitanya dia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Saudara jawab sendiri. Bukan dia, tapi aku pribadi, saudara pribadi. Sudahkah mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ayat yang terakhir dikatakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ini ayat terakhir dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Setelah dia menulis tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati, terakhir dia menulis ayat yang ini. Mari kita bangkit saudaraku, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena semua jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati jemaat GBT ini saudaraku. Kristus Pelepas. Agar seluruh jemaat dengan ibadah pada pagi dan sore ini. Melalui firman Tuhan pada pagi dan sore ini. Kita semua bangkit semangat kembali untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Arti hidup mengenal dan mengalami secara pribadi, kuasa kebangkitan. Pasti ada perubahan. Bukan kalau bisa. Pasti dan harus ada perubahan. Tuhan menolong, menguatkan kita. Terima kasih untuk seluruh jemaat, saudara-saudara yang bisa mengikuti program ini, ibadah ini dengan baik dari pagi sampai sore. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi dan sore hari ini. Yaitu tentang mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus telah dengan gamblang menyampaikan tentang pribadinya. Bagaimana Tuhan telah menolong dan menyelamatkan dia yang tadinya seorang Saulus. Yang tidak mengenal Tuhan, yang anti Kristus, anti orang Kristen. Tapi akhirnya Tuhan menyapa dan menyelamatkan dia. Dan akhirnya dia berkata, aku sekarang mengenal kepada Kristus yang sudah bangkit. Aku mengenal akan kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga terjadi perubahan yang signifikan, yang total dalam kehidupan Rasul Paulus. Kami ingin Tuhan, kami rindu, kami bisa seperti itu. Tolong jemaat Tuhan di GBT Kristus Pelepas ini. Agar seluruh jemaat, seluruh yang mendengarkannya, siapapun kita, dimanapun kita, terjadi perubahan secara total. Karena kuasa kebangkitan Kristus telah merubah secara pribadi akan kehidupan kami masing-masing. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati majelis dan seluruh pengurus aktivis gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Teguhkan iman kami, setia ikut Tuhan sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore saudara. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan manusia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk berpartisipasi di dalam pesta rohani ini. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, karena melalui pengorbanan Tuhan untuk penyelamatan umat manusia, maka setiap orang berdosa yang mengaku bertobat dan menerima Yesus akan diselamatkan. Karena itu Bapa, berilah agar roti dan anggur ini menjadi berkat rohani yang menguatkan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, mari sekarang saya mengajak kita semua mengangkat roti dengan tangan kanan kita naikkan ke atas. Dan nanti kalau ibu bapak setuju dengan apa yang saya ungkapkan, silakan dijawab dengan amin. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah bagian dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dengan iman dan dengan ucapan syukur. Mari sekarang jemaat diundang untuk mengangkat cawan. Saudara-saudari yang terkasih, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ini merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Ibu bapak saudara-saudari yang mengucap syukur boleh dinyatakan dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa dalam minggu sengsara ini kami boleh menerima lambang roti dan anggur yang merupakan bagian dari tubuh dan darah Kristus.
dan kami dari semua bangsa, bahasa, suku, dan budaya mendapatkan kesempatan untuk menyambut berkat Tuhan ini. Karena itu Bapa, terimalah komitmen kami. Kami berjanji dan bertekad untuk mengabdi kepada Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir, seperti Tuhan Yesus setia melayani kami sampai titik darah yang terakhir. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 0344-001-001-356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita mengakhiri ibadah daring sore ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa kami, dan kami telah menyiapkan persembahan kami. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, kiranya pribadi dan keluarganya Tuhan berkati. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan yang ikut berpartisipasi pada penyiapan ibadah daring sore ini, dan kiranya nama-nama yang telah ditayangkan Bapa, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan mendapatkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Baik yang sakit maupun yang susah, maupun yang tidak mempunyai pekerjaan, yang terdampak langsung tidak langsung, begitu juga mereka yang telah lanjut usia. Bapa, kami mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan yang ikut terus melayani Tuhan dengan setia, baik di bidang sekolah minggu, remaja, pemuda.
kaum wanita, kaum pria, kaum usia emas, dan juga dalam pelayanan-pelayanan lain di berbagai unit pelayanan dan di cabang serta pos PI. Bapa, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Bapak Presiden Jokowi dengan wakil, para menteri di kabinet, petugas-petugas pejabat legislatif yudikatif, mereka yang di pemerintahan pusat tingkat 1 sampai ke kota Malang dan di daerah, kami mendapatkan perlindungan Tuhan, khususnya pada saat pandemi yang berkepanjangan ini dan pada saat gencar-gencarnya vaksinasi pertama dan kedua dilaksanakan. Bapa, kami mendoakan juga untuk bangsa-bangsa yang bergolak di dunia, khususnya sore ini kami mendoakan untuk Myanmar. Bapa, sudah terlalu banyak pertumpahan darah di sana. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan agar perdamaian dapat segera dipulihkan dan anak-anak Tuhan di sana pun Tuhan lindungi dan jaga. Saudara-saudari yang terkasih, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita ucapkan syukur kita atas penyertaan Tuhan. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.